Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu salah satunya nikmat sehat, nikmat sempurna, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah retorika ini. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Astuti Samosir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Dan yang ketiga, saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman semua. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Reza Izzatullah. Yang kedua, Laila Azra. Yang ketiga ada Sabina Dwi Julianti. Dan yang keempat ada Cahyania Fajridah. Baik, kita masuk dalam materi yang pertama. Materi yang pertama di sini ada sejarah retorika dari abad pertengahan. Retorika pada zaman ini ditandai dengan perubahan sistem pemerintahan yang berubah dari pemerintahan berbentuk republik menjadi pemerintahan dengan kekuasaan absolut. Kekuasaan berada di tangan kaisar. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, membuat kebebasan berpikir dalam berbicara untuk mempersoalkan dan memperdebatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintahan tidak ada lagi. Ada 4 perkembangan retorika pada masa pertengahan. Yang pertama, retorika dimasukkan ke dalam jenis-jenis liberal dan menjadi bagian dari trivium. Yang kedua, retorika dikaitkan dengan kemampuan menulis. Yang ketiga, retorika dipisahkan, kemudian digabungkan dengan dialektika. Yang keempat, retorika hanya menjadi alat utama yang paling penting dalam khotbah. Berikut tokoh-tokoh retorika dari abad pertengahan. Yang pertama yaitu Tertullianus dari tahun 150 hingga tahun 230. Yang kedua dari Lactantius dari tahun 260 hingga tahun 320. Yang ketiga Victorianus Aurelius Augustinus dari tahun 354 sampai tahun 430. Yang keempat, Hieronymus dari tahun 348 hingga tahun 420. Yang kelima, Yohanes dari tahun 344 hingga tahun 407. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Ciri khas dari abad pertengahan. 1. Retorika dimasukkan ke dalam jenis semi-liberal dan menjadi bagian dari trivium. 2. Retorika dipisahkan kemudian digabungkan dengan dialektika. 3. Retorika dikaitkan dengan bidang menulis. 4. Retorika dijadikan sebagai alat untuk berkhutbah. 5. Retorika tidak lagi menjadi alat perpolitikan. 6. Retorika hanya berupa gaya bahasa dan cara penyajian. Yang terakhir atau 7. Retorika pada masa ini memunculkan aliran Manarisme. Perbedaan retorika pada abad pertengahan dengan zaman yang lain. Yang pertama yaitu dengan masa Yunani. Perbedaan retorika pada masa Yunani dengan abad pertengahan yaitu retorika pada abad pertengahan tidak lagi digunakan sebagai alat perpolitikan. Selain itu, pada abad pertengahan, retorika juga sudah dikaitkan dengan kemampuan menulis dan tidak lagi mengutamakan kemampuan berpidato kecuali untuk berkhutbah di gereja. Yang kedua yaitu dengan masa Romawi. Pada masa Romawi, masih ada orator-orator yang terkenal. Selain itu, pada masa Romawi, pidato bisa sangat dipergunakan. Tentunya hal ini berbeda dengan abad pertengahan yang hanya mempergunakan retorika sebagai alat khutbah di gereja. Yang terakhir, yaitu dengan masa Renaissance. Retorika pada masa ini pun sangat berbeda dengan abad pertengahan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada abad pertengahan, retorika tidak terlalu eksis lagi, makanya pun mulai sempit. Sedangkan pada masa Renaissance, retorika kembali bangkit dan kembali menggunakan kaidah pada zaman Yunani hingga Romawi. Contoh retorika pada abad pertengahan. Bila ditinjau, mungkin akan terasa sulit menjabarkan retorika pada abad pertengahan ini karena pada masa ini retorika hanya sebagai alat khutbah di gereja. Tapi mungkin ini bisa dijadikan sebagai contoh retorika pada saat itu. Pada golongan muslim di daerah timur, muncul peradaban baru. Seorang nabi menyampaikan firman Tuhan, berilah mereka nasihat dan
Berbicaralah kepada mereka dengan pembicaraan menyentuh jiwa mereka. Al-Quran ayat 2 surat 63. Mungkin Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk memperteguh firman Tuhan tersebut, sesungguhnya dalam kemampuan berbicara yang baik itu ada sihirnya. Retorika modern. Pertemuan orang Eropa dengan Islam yang menyimpan dan mengembangkan kanza Yunani dalam perang salib menimbulkan Renaissance. Salah seorang pemikir Renaissance yang menarik kembali minat orang pada retorika adalah Peter Ramus. Ia membagi retorika pada dua bagian, yaitu invention dan disputio, dimasukkan ke bagian logika. Sedangkan retorika hanya berkaitan dengan elocution dan pronunciatio saja. Pembagian ini berlangsung selama beberapa generasi. Renaissance mengantarkan kita kepada retorika modern. Yang menghubungkan Renaissance dengan retorika modern adalah Roger Bacon. Ia bukan saja memperkenalkan metode eksperimental, tetapi juga pentingnya pengetahuan tentang proses psikologis dalam studi retorika. Rasio, imajinasi, kemampuan adalah fakultas-fakultas psikologis yang kelak akan menjadi kajian utama retorika modern. Aliran retorika modern. 1. Epistemologis adalah aliran pertama dalam retorika modern yang menekankan pada proses psikologis. 2. Gerakan elokusionis adalah yang menekankan pada teknik penyampaian pidato. 3. Belles letters. Retorika beletris sangat mengutamakan bahasa, segi-segi estesis pesan, kadang-kadang dengan mengabaikan segi informasi. Berikut tokoh-tokoh retorika modern. 1. James Aquinas. 2. William Norwood. 3. Charles Henry Walbert. 4. Ellen H. Murrow.